kesekian kalinya saya di tempat ini. Tuhan izinkan, terima kasih buat gembala setempat untuk dapat mempercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya ketemu beliau hari Minggu kemarin dan silaturahmi ke tempat saya karena dia apa hari Sabtunya dalam persekutuan komunitas kami. Boleh dan minta tolong untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Pas dia pulang, teman saya dari BPD Barito, Pak, bisa layani hari Minggu pagi sama siang. Saya maaf, saya ada di Tangerang. Di Tuhan, saya menghargai sesuatu yang Tuhan percayakan. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Mari saudara, kita tidak berbicara panjang lagi. Kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita membuka dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Markus pasal 10. Markus itu di perjanjian baru, sudah. Jangan cari perjanjian lama ya. Yang belum selesai cakcok. Gimana Markus sih? Tanya istrinya, Markus di mana mah? Mau istrinya pada kesel tiap kali ditanya udah Markus pulang. Ya, pasal 10 ayatnya yang ke-46. Mari. Saya kebiasaan di tempat saya menyampaikan firman Tuhan tidak terlalu berat, saudara, yang ringan dan dapat jemaat mengerti. Nanti kalau yang berat suruh gembala saudara. Kalau yang berat badan ya saya. Saudara pikir minggu lalu kayaknya Pak Gembala punya teman-teman tidak ada yang kecil ini. Tidak ada yang ukuran M itu atau S itu, L, XL, yang datang XXL, double XL, gitu kan. Itu berkat dosa. Saya tidak pembedaan bidik. Oke, ayat 46 berkata begini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang-orang yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, dan ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jiwanya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan menaruh perhatian kepada orang yang beriman. Saya ulangi. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan itu menaruh perhatian yang penuh kepada orang-orang yang beriman. Tetapi Tuhan juga menaruh perhatian penuh kepada orang-orang yang suka berdoa. Nah, kenapa? Karena iman dan doa itu adalah prinsip bagi seseorang yang ingin melihat pertolongan Tuhan.
prinsip yang dimiliki oleh orang percaya untuk melihat mujizat Tuhan. Nah, Alkitab memberi contoh kehidupan orang-orang yang terdapat di dalam firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka yang mempunyai iman yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Kita kenal ada Abraham, kita kenal ada Elia, kita kenal ada Daniel, kita kenal ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan lain sebagainya. Jadi doa dan iman akan membuat kita melihat mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara beriman itu bagus. Saudara berdoa, suka berdoa itu bagus. Beriman, tapi kalau saudara tidak berdoa kepada Tuhan, saudara tidak dapat melihat mujizat Tuhan. Saudara berdoa tapi tidak beriman kepada Tuhan, sama saudara tidak akan melihat mujizat Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah kita mempunyai iman dan berdoa kepada Tuhan. Itu kita mempunyai jalan untuk melihat pertolongan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tantangan dan masalah akan selalu ada selama kita masih berpijak di dalam bumi ini. Betul ya? Ada masalah, itu masih ada. Ya, tantangan hidup masih ada. Kalau tidak mau tinggal di jogo. Ya, gitu. Aman sudah itu. Ya. Tapi belum tentu. Ya. Tetapi jika kita melangkahkan kaki kita dengan iman selama ada dalam dunia ini, kita melangkahkan kaki kita dalam iman kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan Dia akan berjanji dan menjadikan kepada saudara satu pembelaan dalam hidup saudara. Dengan iman dan doa yang sungguh kepada Tuhan, kita akan melihat penyertaan dan pembelaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Iman itu harus disertai dengan hikmat, saudara. Saudara berdoa dan mempunyai iman harus disertai dengan hikmat. Kenapa iman itu harus disertai dengan hikmat? Sebab kita tidak bisa menentukan, kita tidak bisa melakukan sesuatu tanpa mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Saudara berdoa dan beriman itu harus disertai dengan hikmat. Ingat, harus disertai dengan hikmat. Karena saudara tidak dapat membedakan, mempertimbangkan manakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada maling kemudian dia berdoa, Tuhan tolong saya itu rumah sebentar saya mau kuburkan. Lindungi saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Saya masuk aman, keluar aman. Tidak gitu, saudara. Tuhan, semoga kelingkuhan ini tidak diketahui oleh istri Tuhan. Iman berdoa, saudara berpunya iman iya, saudara berdoa ya, tapi harus pakai hikmat. Makanya ada doa yang tidak dijawab. Firman Tuhan katakan, kamu berdoa tapi kamu tidak sungguh-sungguh. Karena kamu salah berdoa. Karena doa yang kamu naikkan itu hanya untuk mementingkan diri kamu sendiri. Itu yang doa tidak pakai hikmat. Beriman tapi tidak punya hikmat. Mengharapkan sesuatu kita perlu hikmat dari Tuhan. Supaya apa yang kita imani, apa yang kita doakan, itu akan dijawab oleh Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Bartimeus menikmati kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada iman yang dia miliki. Tuhan melihat, Tuhan menilai, dan Tuhan memuji iman Bartimeus. Sebab dari iman inilah firman Tuhan katakan Bartimeus dapat melihat, dari yang buta kembali dapat melihat. Saudara, Bartimeus percaya bahwa Tuhan itu ada. Dia beriman, Tuhan ada. Dia percaya bahwa dengan penuh bahwa Tuhan pasti akan memulihkan dia dan menyembuhkan dia. Dia percaya bahwa kalau dia sungguh-sungguh berteriak minta tolong, artinya dia berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti menolong kita. Seberapa seriusnya kita berdoa kepada Tuhan?
Sudah lihat tantangan ini dapat Bartimeus. Orang bilang, jangan berteriak. Iya kan? Berapa banyak orang yang bilang, ngapain ke gereja sih? Ngapain datang ibadah doa sih? Doa di rumah juga kan bisa. Sama bilang sama, beda. Saudara datang bersekutu dalam rumah Tuhan, maka saudara akan menikmati dan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Loh, berarti saya berdoa di rumah tidak dijawab Tuhan? Bukan tidak dijawab. Tapi persekutuan itulah yang menguatkan kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Firman Tuhan katakan apa? Di mana 2-3 orang berkumpul dan seru nama Tuhan. Di situ kan? Persekutuan yang Tuhan. Saudara boleh beriman kepada Tuhan, tapi doa saudara, bagaimana persekutuan saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan Tuhan, itu yang Tuhan tahu, yang pengen tahu. Baik nggak hubungan kita dengan Tuhan? Kita baca Ibrani 11 ayat 6 berkata begini. Tetapi, ayat 6 ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Artinya Tuhan ada kepada orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Dia, yang menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Ini yang harus menjadi pengalaman setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita membutuhkan iman selama kita berada di dunia ini. Galatia pasal 3 ayat 11, Roma 1 ayat 17 berkata, orang benar akan hidup oleh Tuhan. Firman Tuhan ini saya cari-cari tidak mengatakan orang hidup karena iman, tidak. Alkitab atau firman Allah yang saudara pegang menuliskan orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang dibela Tuhan. Iya kan? Ku tahu Tuhan pasti buka apa? Jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Sampai di situ. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ada bapak-bapak masih pemabuk sudah, masih suka buat kejahatan. Di gereja disuruh nyanyi lagu ini. Kau pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Pas kalimat asalku dia tidak nyanyi. Mantap bos. Temannya di sebelah bingung deh. Apa dia tidak hafal lagunya? Dan soal Pak, itu kan dia di depan. Jadi kalau saya tahu, pas asalku hidup suci, dia tidak berani. Dia mau yang Tuhan buka jalan doang. Nah, hati-hati. Banyak kita seperti itu, bukan? Hanya mau Tuhan berkati kita, Tuhan buka jalan persoalan kita, tapi asalku. Coba kabar-kabar menyanyi lagu ini dengar Pak kalau berbicara. Yang masih itu dipertanyakan. Iya kan? Seperti itu. Dia takut. Dia soalnya ini sepotong tapi susah. Ya. Kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Karena Tuhan melihat dan Tuhan menilai kesungguhan iman yang dimiliki oleh Abraham. Kenapa doa kita tidak dijawab? Karena Tuhan melihat dan Tuhan menilai kesungguhan kita berdoa kepada Tuhan. Kita boleh beriman, tapi kalau tidak percaya dan doa,
Tidak dapat apa-apa, saudara. Ketika Allah memerintahkan mengajak Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk pergi satu tempat yang tidak diketahui oleh Abraham, Abraham tidak kontak kepada Tuhan. Firman Tuhan mencatat dengan iman dia keluar dari kampungnya untuk menuju ke Ur Kasdim, dan keluar dari Ur Kasdim untuk menuju ke tempat yang belum dia ketahui. Iya kan? Dari situ dia lihat ujian iman Abraham. Tuhan bilang lolos. Bukan lulus. Beda lolos sama lulus, kan? Abang lulus. Ketika dia punya anak, diminta oleh Tuhan, satu-satunya dikasih oleh Tuhan. Abraham tidak protes kepada Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan karena dia percaya ketika dia persembahkan, kalaupun anak itu mati, Tuhan pasti sanggup menghidupkan kembali. Tuhan pasti dapat berbuat sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Jangan tahan ketika Tuhan minta kita untuk melayani. Jangan tahan ketika Tuhan minta kita untuk berkorban memberi kepada Tuhan. Jangan tahan. Kalau itu Tuhan minta, beri, lakukan. Karena akan menjadi satu peristiwa dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita dengan itu. Dalam Kejadian pasal 6, kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 7-9 seterusnya, bagaimana Tuhan perintahkan Nuh untuk membangun bahtera di mana? Di pinggir pantai yang seharusnya, membangun di dekat sungai yang seharusnya tidak. Nuh dibilang orang bilang Nuh gila, lu gila kali ya, bangun bahtera di atas bukit. Kalau mungkin saudara ada di situ, saudara bilang, Nuh, nenek-nenek juga tahu. Opung-opung juga tahu Nuh, gitu ya. Opung-opung juga tahu Nuh, bangun bahtera itu di laut. Iya kan? Saya tinggal di daerah Sulawesi. Tinggal dan besar di situ. Bagaimana orang Sulawesi itu membuat perahu? Tidak ada yang di gunung. Iya, makanya tidak heran Nuh dibilang gila. Lu gila, benar-benar lu gila. Saya membaca hal ini tadi malam, kemudian saya ingat. Di Jawa Timur itu ada seorang hamba Tuhan. Dia mensuplai beras di sekolah kita ini. Gerejanya di ruko, beda sama dari saudara. Di bawah gereja dan di bawah dia tinggal di ruko itu lantai 3 kalau lantai 3. Dia tempat ibadah di bawah. Dulu kamar gembala itu lantai 2, pengerja lantai 3. Jadi kalau mau naik turun lewat di kamar gembala, ketahuan. Lu turun jam berapa, kembali jam berapa. Ini gembalanya ekstrim. Orang Tionghoa. Tapi ekstrim. Saya punya teman banyak yang praktek di situ. Tiap pagi berdoa, semua berdoa. Habis berdoa, mereka tumpang tangan tembok sebelah. Tembok ketiga. Dalam nama Yesus, mereka mau harus beli tempat itu. Bertahun-tahun. Tiap pagi habis sembahyang, semua turun tangan. Dalam nama Yesus, tempat sebelah kita beli. Sebab dia mau kasih luas sebenarnya. Tuhan jawab, nggak dikasih. Tapi Tuhan kasih tanah berhektar di daerah Bukit Dieng, di daerah Malang. Dan dia bangun gereja harganya miliaran rupiah. Di situ orang bilang dia gila. Lu gila ya, gereja lu cuma segini bangun gereja miliaran. Tidak apa-apa, orang bilang saya gila. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan. Saya melihat mujizat Tuhan. Gereja sekarang paling besar di Indonesia, gereja GPD paling besar dan paling mewah di Indonesia. Luar biasa. Tumpang tangan apa di surga Tuhan tidak kasih, Tuhan kasih tempat yang lebih besar. Nah itu kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita beriman dan kita berdoa, Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Siapa Bartimeus? Firman Tuhan bilang orang yang miskin, udah miskin buta pula. Logika kita berpikir karena kalau orang yang buta Tuhan tidak dengar doa lu. Pasti yang Tuhan dengar orang-orang yang
menengah ke atas, makanya jangan menengah ke bawah, minta Tuhan menjelekan kita. Tidak. Tapi Tuhan mendengar. Tuhan katakan kepada murid-muridnya, panggil dia datang kemari. Kenapa? Tuhan melihat, menguji iman daripada Bartimeus. Semakin dilarang orang, semakin dia berteriak dengan keras. Ketika saya baca ayat ini, saya kemudian ingat kata mantan Presiden Indonesia, Gus Dur. Saudara tahu, dia bilang begini, orang Kristen itu jangan ditekan supaya mereka tidak berkembang. Makin saudara tekan, mereka semakin berdoa dan mereka makin berkembang. Jadi kalau mau tahan orang Kristen tidak berkembang, biarin aja. Mereka pasti tidak berdoa. Gitu. Ketika gereja ditekan, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan akan semakin berdoa, minta pertolongan Tuhan, dan disitulah gereja mulai berkembang dan makin bertambah banyak. Benar, kasih dia aja, jangan ditekan. Apa saja, mereka akan berhenti berdoa karena sudah ada di mana? Zona nyaman, ya kan? Hati-hati kondisi yang seperti itu. Ketika kita ada di zona nyaman, kita sudah tidak mau lagi berdoa kepada Tuhan. Doanya kita makin pendek. Terima kasih Tuhan, mau tidur. Amin. Iya. Yang ketawa merasa. Iya. Tuhan so capek ini, Tuhan boleh tidur dulu. Tuhan tolong jaga kita malam hari ini. Tuhan lagi nanti kirim malaikat keluar. Jaga lutut kiri kanan. Iya. Kita bikin kayaknya, tapi waktu ada pergumulan, ada tekanan, wah kita berdoa, jangankan air mata keluar, air yang lain keluar. Iya kan? Waduh, Tuhan tolong. Sebelum terjawab kita telah berhenti berdoa. Berdoa kepada Tuhan, itulah dengan iman maka Tuhan akan menunjukkan sesuatu hal yang besar dalam kehidupan. Saya pernah mengalami satu hal yang luar biasa, bahwa yang namanya berdoa dalam iman maka Tuhan akan menjawab. Tahun 2014 kita sambil lihat. Tahun akhir 2014 saya kena stroke, kena stroke. Jadi kalau saudara lihat saya sedikit ada terpleset ngomong, mohon dimaafkan. Karena itu orang yang udah stroke ngomong, maaf ya, maafin nama Tuhan lagi kalau nggak maafin dosa. Bilang aja dari sekarang. Kalau lagi 2014 saya kena stroke bulan November tanggal 18 saya ingat. Itu pas Ahok dilantik. Selesai di Tuhan, 5 hari saya rumah sakit, Tuhan tolong saya keluar. 1 minggu kemudian saya masuk lagi, periksa dokter lagi karena saya alami sakit batu empedu yang tidak ketahuan. Katanya itu hanya, saya pikir hanya mah, sakit mah biasa. Jadi saya minum Roma itu sekali minum saya bisa 2 kali sudah. Jadi 5 tablet saya minum untuk menghilangkan sakit mah. 5. Lama-lama saya pernah minum 1 malam itu 10 tablet. Hampir sekalian 6 bungkus saya minum. Udah nggak tahan sakitnya minta ampun. Akhirnya saya harus ke rumah sakit. Rumah sakit datang ke UGD, saya cuma diinfus, disuntik, sakitnya hilang, bayar 1 juta pulang. Besok itu lagi, malam-malam dia serangnya malam, sakit ke rumah sakit lagi UGD, diinfus, disuntik, bayar 1 juta pulang. Nah itu berlangsung beberapa hari sampai hari terakhir, hari ke-6 baru tidak salah. Dokter bilang, Pak ini kayaknya sudah bukan mah Bapak tolong besok pagi kembali ke rumah sakit. Nanti kita coba USG. Waduh, dengan USG saya bingung. Ini USG kan untuk ibu-ibu hamil. Gitu. Oke, saya datang USG. Setelah USG,
Begitu deh, kan ada monitor kayak gini. Ternyata ada hitam sebesar jempol, saudara. Hitam-hitam bekatnya kan sampai dok, itu apa dok? Bilang, wah nanti hasilnya bawa ke internet saja, internet yang periksa. Bawa ke internet bilang, wah, internet orang seberang, nakutin banget. Badannya gede juga itu. Wah ini bahaya pak. Nanti saya, ini dokter sekolah nggak sih sebenarnya? Kan ada etika untuk menyampaikan sesuatu. Wah ini bahaya, bapak harus operasi. Dalam hati saya, untung saya sudah bertobat, kalau melayani banget. Bapak, mari saya periksa. Oh, tidak saya. Waktu dia periksa di belakang, sakitnya enggak. Wah, ini pasti sakit dalam hati saya. Nggak usah kok dokter cerita, saya juga tahu, saya ngerasain kok. Kesel kan saya. Udah, saya kasih surat. Besok bapak harus datang ke dokter ahli ahli bedah. Nanti janjian kapan operasi ya. Langsung datang besok. Jadi saya bilang, waduh, saya pikir minggu lalu saya baru keluar dari sini 37 juta saya bayar. Sekarang saya disuruh mau operasi, jangan Tuhan Yesus tolong. Oke, saya kembali. Tapi kasih saya waktu 3 hari. 3 hari saya kalau untuk saya sama keluarga, saya akan datang. Tapi begitu bapak datang, bapak harus langsung bertemu sama dokter bedah, ahli bedah untuk janjian operasi. Iya dok. Pulang mas. Dikasih obat. Saya dok tidak ada obat pada sakit. Tidak ada selain operasi. Tidak bijaksana banget dokter ya. Dikasih obat lah. Saya tadi ke dokter. Saya tunggu obat ini saya diambil. Ya saya lagi nunggu dia pergi ke administrasi. Iseng dia nanya administrasi, kalau operasi berapa duit ya? Dibilang 52 juta. Dia bingung. Minggu lalu di sini 37, sekarang suruh masuk 52 juta. Yang kemarin udah habis kan, mencari 30 itu di mana? Udah ada obat kan pulang. Saya bawa mobil. Itu saya di mobil. Istri nangis. Saya tanya kenapa? Boleh nangis. Biasa gitu. Saya titip. Nangis. Dia cerita. Kamu tahu nggak? Tadi saya ke administrasi bilang operasi dulu sendiri 52 juta. Wah, saya bilang kaget. Hah? 50 juta? Nah. Oh itu yang bikin kamu nangis? Iya. Dari mana uangnya? Terus saya bilang ini, yang mau operasi siapa? Ya dong. Saya bilang, kan dokter bilang kamu harus operasi. Saya bilang itu dokter. Saya enggak. Loh, terus gimana? Saya kan mau pulang. Kan kita pulang, kita berdoa. Kalau mau operasi tidak ada dokter yang operasi. Biar ada urusan dikit mukul. Saya bilang umum, saya berani karena saya itu umum. Udah pulang. Malam pertama saya pulang. Malam kedua masih pulang. Malam ketiga saya cuma berdoa. Saya tidak minta apapun kepada Tuhan. Saya hanya memuji Tuhan, bersyukur dan menyembah Tuhan. Ketika waktu tengah malam saya bilang Tuhan, boleh minta satu hal enggak? Saya berdoa, saya ngomong, Tuhan saya boleh minta satu hal. Saya terus berdoa. Dalam penyembahan itu Tuhan ngomong di telinga saya dengar, kamu mau apa? Saya kaget sudah. Saya buka mata, saya pikir istri saya ngomong, dia dengar saya ngomong kali ya. Saya lagi istirahat, capek kali nungguin saya. Coba, saudara. Tuhan seperti itu, kamu mau apa? Saya begitu tahu saya tidur. Saya berdoa, saya bilang ini saudara Tuhan. Saya menyembah Tuhan, saya nangis jadinya. Saya bilang Tuhan, saya mau sembuh, sakit, capek. Udah saya berdoa. Menjelang pagi suara itu kembali. Kamu sudah sembuh, saya operasi kamu hari ini. Habis berdoa, saya tekan dada saya sekuat-kuatnya. Sakit itu hilang. Bisa pekah
dengan suara Tuhan. Mulai itu saya jaga hati saya, hadirat saya, apapun yang coba menghalangi, tetap saya percaya kepada Tuhan. Sampai hari ini Tuhan pelihara. Besok Sabtu saya pergi ke dokter rumah sakit, saya suruh USG lagi. Tidak ada. Batu itu hilang. Batu Pak, bukan cairan. Empedu itu tersembunyi di tengah hati posisinya. Kalau batu ginjal bisa keluar lewat urin, batu empedu tak. Makanya orang yang cuma bentuknya kecil atau berupa pasir tetap harus operasi. Tuhan luar biasa. Ketika saudara beriman dan berdoa dengan sungguh, yang USG ulang dia bingung, Bapak sudah operasi? Sudah. Di mana? Di rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Bapak saya. Bapak dokternya, Bapaknya dokter? Iya, Bapak saya dokter. Dokter di mana? Dokter istilah dokter. Iya. Kalau saya bilang kayak gitu, Tuhan Yesus dia nggak ngerti, karena dia dari gereja komuni. Iya, Tuhan kasih bukti. Makanya saya jaga hal itu. Maka ketika hadirat Tuhan ada, ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara berdoa dengan iman percaya, Tuhan punya kuasa yang biasa. Jangan pernah takut. Sekalipun media masa mengatakan, oh tahun 2023 akan mengalami keadaan yang gelap. Mau gelap di mana kita serang, ya, asalkan ada terang firman Tuhan. Saudara berjalan, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti menolong. Percaya, berdoa, dan minta hikmat daripada Tuhan. Saudara akan mulai mujizat, akan mulai bertolong. Jangan pernah takut. Sebab Tuhan selalu menjaga, melindungi orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya ketika saya berdoa tempat ini juga, saudara, saya berdoa Tuhan. Waktu Pak, saya lupa Pak Suri ngomong sama saya berdoa Tuhan. Siapa Tuhan kira kalau saya panggil juga saya terbatas kekuatan saya. Tuhan menunjukkan kepada saudara. Saya ingat ketika Paulus berdoa dan Tuhan kasih lihat kepada Paulus orang-orang yang sedang berdoa di Polo untuk memintakan pertolongan keselamatan. Seperti itu. Sedang tidak ada yang main Tuhan. Tidak ada. Kemarin Tuhan tunjukkan kepada saudara. Saya berdoa Tuhan, tolong terakhir Tuhan kasih tunjuk orang lain. Bukan berarti saya jadi ngomong berarti. Saudara ganti ke orang lain ke. Saya lihat orang ini bosan ini lagi Tuhan kasih tidak ada yang lain gitu. Tidak ada foto yang lain Tuhan kasih enggak. Tetap dia kasih. Saya langsung berhenti berdoa terima kasih Tuhan amin. Pagi saya tidur. Pagi-pagi saya telepon beliau. Kita menghadap, kita ketemu saja. Saya ketemu pada saudara. Mantan kepala saudara. Saya ceritakan. Beliau tidak tanya satu pun. Ini siapa ya? Kau saya kasih tahu sama Om Tok. Nah, beliau langsung, oh ya puji Tuhan nanti minggu besok ketemu kita masuk gereja. Iya kan, kejadian seperti itu. Nah Tuhan luar biasa. Ketika ada orang yang selalu berdoa diceritakan kejadian itu, dia bilang, masih ada ke orang berdoa seperti itu sekarang. Dia pikirannya dia lebih suci dari Tuhan. Jangan. Banyak orang yang menghalangi. Tapi kita percaya, terus berteriak kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan, percaya Tuhan pasti akan menolong dan memberkati hidup saudara. Kita akan beri kita pujian.